mandi. Allah telah menciptakan manusia dan jin untuk beribadah hanya kepadanya. Mensyariatkan di antara bentuk ibadah-ibadah itu salat, tawaf, membaca Al-Quran. Semua yang disebutkan tadi adalah bentuk ibadah yang syaratnya adalah suci dari hadas kecil dengan cara berwudu dan dari hadas besar dengan mandi. Kata al-ghusl dalam bahasa Arab menyiram rata sesuatu dengan air, dan menurut istilah fikih adalah menyiram seluruh anggota badan dengan air dengan tata cara tertentu disertai niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mandi diwajibkan pada beberapa kondisi. Pertama, keluarnya mani. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Dan jika kalian junub maka mandilah." Al-Maidah ayat 6. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali, "Jika engkau melihat air yang terpancar di kemaluanmu, maka mandilah." Maka dengan demikian, jika seseorang bermimpi dan tidak mengeluarkan air mani, maka ia tidak wajib mandi. Jika keluar ketika ia terbangun, maka wajib baginya mandi. Dan ketika ia bangun, lalu terlihat keluarnya mani, dan ia tidak ingat bermimpi atau tidak, maka ia tetap diwajibkan mandi berdasarkan hadis Nabi SAW. Beliau bersabda, "Sesungguhnya air dengan air." Maksudnya diwajibkan mandi saat keluar mani. Akan tetapi, jika keluar mani disebabkan penyakit atau sebab lain selain syahwat, maka tidak wajib baginya mandi. Dan jika ia junub dan telah mandi, kemudian keluar mani setelah mandi, maka tidak diharuskan mandi lagi karena biasanya air mani saat itu keluar tanpa dorongan syahwat, namun dianjurkan untuk berwudu. Yang kedua, yang menyebabkan wajibnya mandi bagi seseorang adalah jima. Yang dijelaskan oleh para ulama adalah bertemunya dua kelamin laki-laki dan kelamin perempuan, meskipun tidak sampai keluar mani. Berdasarkan hadis Nabi SAW, ia bersabda, "Jika alat kelamin telah bersentuhan, maka telah diwajibkan untuk mandi." Demikian jika seorang yang kafir masuk Islam, juga diwajibkan baginya mandi, karena Rasulullah pernah memerintahkan Qais bin Asim saat ia masuk Islam untuk mandi. Bagi wanita, jika telah selesai dari haid, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Fatimah binti Abu Huwais, "Jika engkau sedang haid, maka tinggalkanlah sholat, dan ketika engkau telah suci, maka mandi dan sholatlah." Wanita nifas sama statusnya dengan wanita haid berdasarkan kesepakatan ulama. Ketika seseorang meninggal dunia, maka wajib bagi keluarganya untuk memandikannya. Sabda Rasulullah kepada para wanita yang memandikan mayat putrinya, "Mandikanlah ia sebanyak 3 kali atau 5 kali atau lebih jika kalian pandang perlu." Seorang muslim diwajibkan baginya menyiramkan air ke seluruh badannya dengan niat mandi wajib jika disebabkan oleh sebab-sebab yang telah dijelaskan. Akan tetapi, ia disunahkan mandi dengan cara mandinya Rasulullah SAW. Tata cara mandi tersebut telah dijelaskan oleh Ummul Mukminin Maimunah radhiyallahu anha. Ia berkata, Rasulullah SAW memulainya dengan berwudu, kemudian
beliau mencuci tangan kanannya dengan tangan kirinya sebanyak 2 atau 3 kali. Lalu beliau mencuci kemaluannya. Kemudian beliau meletakkan tangannya di lantai atau di dinding. Kemudian ia berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidungnya, lalu menyemburkannya keluar. Kemudian beliau membasuh wajah dan tangannya, kemudian menyiram tubuhnya dengan air, lalu beliau menggosok-gosok badannya, kemudian beliau menunduk untuk mencuci kedua kakinya. Maimunah berkata, "Aku membawakan kepadanya sehelai kain, namun ia menolaknya, dan ia mengeringkan tubuhnya dengan tangannya." Jadi, tata cara mandi adalah sebagai berikut. Mencuci kedua telapak tangan 2 atau 3 kali. Mencuci kemaluan, meletakkan tangan di lantai atau di dinding sebanyak 2 atau 3 kali. Menyiram kepala dengan air. Menyiram air ke bagian kepala. Membasuh seluruh anggota tubuh. Menunduk untuk mencuci kedua kaki. Beberapa permasalahan. Pertama, tidak mesti bagi wanita membasuh setiap helai rambutnya ketika mandi karena junub atau setelah haid. Cukup baginya menyiramkan air ke bagian atas rambutnya hingga sampai ke ubun-ubun. Diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku perempuan yang tebal kepangan rambutnya. Apakah aku menguraikannya ketika mandi?" Nabi bersabda, "Tidak, cukup bagimu menyiramkan air ke bagian kepala sebanyak 3 kali siraman. Kemudian siramkan air ke seluruh badanmu, maka kamu sudah dalam keadaan suci." Para ulama berkata, seorang wanita yang mandi karena haid atau nifas dianjurkan baginya mengambil selembar kain atau yang lain, tumpahkan sedikit parfum, kemudian ia letakkan di bagian bekas-bekas keluarnya darah haid atau nifas. Hadis dari Aisyah bahwasanya Asma radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang cara membersihkan darah haid. Maka Rasulullah berkata, "Seorang di antara kalian hendaknya menyiramkan air dan daun sidr, bidara, lalu bersucilah sebaik mungkin. Kemudian tuangkan air ke bagian kepala dan gosoklah hingga air benar-benar membasahi seluruh bagian kepala. Kemudian ambil kain yang telah diberi parfum, maka kamu telah suci." Maka Asma berkata, "Bagaimana aku bersuci dengan kain yang telah diberi parfum?" Maka Nabi bersabda, "Maha suci Allah, bersucilah dengan kain itu." Maka Aisyah berkata, seolah-olah Asma merahasiakan hal itu, "Bersihkanlah bekas-bekas darah haid." Beberapa catatan penting sebagaimana yang telah dijelaskan para ulama, bahwa sah salat seorang yang telah mandi meskipun ia telah berniat untuk wudu atau tidak, dan pada saat keadaan junub haram hukumnya salat, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula kalian hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi." An-Nisa ayat 43. Tawaf juga diharamkan bagi seorang yang junub, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tawaf di Ka'bah adalah bagian dari salat. Memegang mushaf Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Dan tidak ada yang menyentuhnya
kecuali hamba-hamba yang telah disucikan. Al-Waqiah ayat 79. Hadis Nabi SAW, tidak ada yang menyentuh mushaf kecuali orang yang dalam keadaan suci. Membaca Al-Quran, dari Ali radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW pernah keluar dari kamar kecil, lalu ia membacakan Al-Quran kepada kami. Ia juga makan bersama kami, dan tidak ada yang menghalanginya dari membaca Al-Quran kecuali jinabat. Berdiam di masjid, firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula kalian hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. An-Nisa ayat 43. Selain mandi junub, disunnahkan juga untuk mandi pada hari Jumat, berdasarkan hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang berwudu di hari Jumat, maka cukup baginya, dan barang siapa yang mandi, maka itu lebih baik. Ketika berihram saat melakukan ibadah umroh dan haji, diriwayatkan dari Zaid bin Sabit bahwasanya ia pernah melihat Rasulullah SAW mandi sebelum berihlal. Setelah memandikan mayit, berdasarkan hadis, barang siapa yang telah memandikan mayit, maka hendaklah ia mandi setiap kali setelah jima. Dari Abu Rafi bahwasanya Rasulullah SAW pernah menggilir istri-istrinya di suatu hari, dan beliau mandi setelah mendatangi salah satu istrinya. Kemudian beliau mandi lagi setelah istrinya yang lain. Lalu saya bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak mandi satu kali saja? Beliau menjawab, cara ini lebih suci dan lebih baik serta lebih bersih.